Tuhan, terima kasih Bapa pagi ini Tuhan, Kau yang membawa setiap kami Tuhan, boleh kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan, berdoa kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan, biar di awal minggu ini Tuhan, kami mau sertakan Engkau dalam hidup setiap kami. Kami mau membawa Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar Kau Tuhan yang memimpin langkah kami. Engkaulah Allah Jehovah Nisi yang berjalan di depan kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa pagi ini Tuhan, biar dari hidup kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami, pujian kami, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Mari pagi ini Tuhan, biar Kau yang mendatangi setiap kami. Engkau yang boleh hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Allah kami, berjumpa dengan Tuhan kami yang kudus, yang hidup atas setiap kami. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan yang menghidupi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Hialalala sakaramaya sekira pakarana, sekira pakarala maya soto kora pakayarana nama. Shekera pakayana namanya, shekera pakayana namo. Hiara lamanya she. Oh, hiara lamanya shata karana mo. Oh Yesus. Hiara lamanya shekera. Hialalala she, oh, hialalala she, oh, Yesus, hialalala she, Maria Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Shekera pakaya la la maya she. Oh Jesus. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus. Ya la la maya she. Allah
kami Tuhan pagi ini. Dengan roh-Mu Tuhan yang kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, mari jadikan setiap kami, jadikanku, mari jamah kami Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagiku. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia, mulia bagi ku sembah, oh ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi, katakan ku sembah, ku sembah Kau Allah yang kudus, kuduslah Tuhan, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau. Kami menyembah Tuhan yang hidup pada pagi hari ini, Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua
tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan, oh ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sampai selamanya Kau tetap Tuhan kami, Kau tetap Allah kami. Kiana nama Yahshua, Kiana nama Yahshua. Oh Yesus, ini pujian kami, ini sembah kami, hanya bagi namamu, bagi Yesus. Oh, Kiana nama Yahshua, Kiana nama Yahshua, Kiana nama Yahshua. Kenapa kaya nama Yesus? Shikirapa nama Yesus. Oh Yesus. Sings my soul, sings my soul, a song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to Thee. Sings my soul, sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to Thee. Sings my soul, sings my soul, sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to Thee. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sings my soul, sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my
sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to thee. Sings my soul, sings my soul, sings my soul, sings my soul, the song of my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau Tuhan yang ada atas setiap kami. Ini jiwa kami, ini hati kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu, hanya untuk-Mu. Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tiada nama Syekh, tiada nama yang sata kata-kata. Mari Tuhan, biar pagi ini Tuhan, Kau turunkan api-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Ada passion yang baru, ada gelora api cinta yang baru Kau berikan dalam kami Tuhan. Tiada nama yang saka, tiada nama, tiada nama yang Syekh. Sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to thee. Mari katakan, sings my soul, sings my soul, sings my soul, the song from my heart overflow. Sings my soul, sings my soul to thee. Sings my soul, sings my soul to thee. Sings my soul, sings my soul, sings my soul to thee. To thee we ascribe glory. To thee we
ascribe honor. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe glory. Biar segala kemuliaan Tuhan, biar segala hormat dan pujian kami naikkan pagi hari ini. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe glory. Mari Tuhan, biar Kau yang terus nyatakan setiap awan kemuliaan-Mu ke atas tempat ini, atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Allah Bapa, bertatalah dan berkuasalah Tuhan. Holy is the Lord. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. To Thee we ascribe power and majesty. Holy. Mari dengan sepakat kita naikkan sekali lagi. To Thee. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. Mari Tuhan Allah Bapa, biar pagi ini Tuhan terbukalah surga atas tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari nyatakan. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe glory. To Thee we ascribe honor. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. To Thee we ascribe. To Thee we ascribe power and majesty. Holy is the Lord. Now heaven be open. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you
Now heaven be open. Now heaven be our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you are God. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you. Mari sama-sama sepakat pagi ini. Now heaven be open. Kami percaya Tuhan pagi ini, biar surga terbuka atas tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you are. Once again, now heaven be open. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen, Christ above. Now heaven be open. All kingdom, all nation declare that you are God. Declare that you are God. Declare that you are God. Amin, amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktunya. Now heaven be open terjadi. Pintu terbuka atas setiap kami. Pintu keajaiban, pintu pemulihan, pintu kesembuhan terbuka, terbuka, terbuka atas setiap kami. Dan kami mau berkata pagi ini, ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, biar segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama berkata, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan.
ditinggikan. Mari yang percaya, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan Kau sumber kemenangan kami, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan, hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami, berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu yang akan membawa kami kepada musim yang terbaik, musim kemenangan, musim kelimpahan, musim keemasan akan kami masuki Tuhan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami berkata, meskipun dunia resesi, tetapi anak-anak Tuhan ada di dalam Engkau, mengalami nikmat dan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari bangkitkan Tuhan, bangkitkan iman kami. Oh, oh. Bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan kuasa-Mu di atas perjanjian, di atas perkenanan. Mari kita nikmati, bangkitkan, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan penuai-Mu, nyatakan kuasa-Mu di atas perjanjian, di atas perjanjian, di atas perkenanan. Mari kita nikmati musim terbaik. Amin. Puncak lawatan, semua yang telah runtuh sedang dibangun. Musim terbaik, puncak lawatan, semua yang telah hilang sedang kembali. Mari bangkitkan,
Bangkitkan gerejamu, bangkitkan penuaimu, nyatakan kuasamu. Di atas perjanjian, di atas perkenanan, mari kita nikmati musim terbaik. Amin. Imani saudara, ini waktunya kita masuki musim itu, musim yang penuh dengan susu dan madu, musim terbaik. Amin. Puncak lawatan, semua yang telah hilang, katakan musim terbaik, musim terbaik. Amin. Puncak lawatan, semua yang telah runtuh sedang dibangun. Musim terbaik, puncak lawatan, semua yang telah hilang sedang kembali. Mari serukan Yobel besar, Yobel besar, Yobel besar, Yobel besar sekarang. Yobel besar, 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 Yobel besar sekarang. Musim terbaik, amin. Puncak lawatan, semua yang telah runtuh sedang dibangun. Percaya saudara, ini waktunya Tuhan membangun kembali dalam hidup setiap kita. Yang hilang dikembalikan dalam hidup kita. Sedangkan musim terbaik, musim terbaik, puncak lawatan, amin. Semua yang telah runtuh sedang dibangun. Musim terbaik, puncak lawatan terjadi. Yang hilang kembali, amin. Katakan musim terbaik, amin. Puncak lawatan, semua yang telah runtuh sedang dibangun. Musim terbaik, puncak lawatan, semua yang telah hilang sedang kembali. Yobel besar, Yobel besar, Yobel besar, Yobel besar sekarang. Serukan Yobel besar, Yobel besar, Yobel Yobel besar, 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 Yobel besar sekarang. Musim terbaik, kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Musim terbaik, Yobel besar jadi atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, ini musim yang terbaik bagi setiap kami, bagi bangsa ini juga Tuhan. Amin. Musim di mana Kau Tuhan yang akan menyatakan segalanya dalam kehidupan setiap kami. Musim di mana yang Tuhan akan menggenapi satu demi satu Tuhan firman-Mu dan janji-Mu Tuhan. Dan musim di mana
Engkau Tuhan menjadi jawaban atas hidup setiap kami Tuhan. Amin. Biar pagi ini Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu. Engkau satu-satunya jawaban hidup kami. Amin. Engkau satu-satunya jawaban atas setiap mungkin permasalahan kami, setiap benteng tembok yang menghalangi kami. Engkau Tuhan jawaban dalam hidup setiap kami. Amin. Mari Tuhan, kadang kami nggak mengerti, atau kadang kami nggak bisa menerimanya, tapi satu hal yang tak mungkin bagi kami, semua mungkin bagimu Tuhan. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Yesus, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus ya. Mari pagi ini katakan sama-sama di hadapan Tuhan, yang tak mungkin bagiku, yang tidak mungkin bagi setiap kami Tuhan. Kami berkata semuanya mungkin di dalam-Mu, sebab Engkau jawaban hidup kami Bapa. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagi. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, terus percaya kepada janjinya. Mungkin yang mustahil buat setiap kita akan Tuhan kerjakan dengan ajaib. Lah jawaban, mari Bapa pagi ini, apa yang gak pernah kami lihat dan gak pernah kami pikirkan,
Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan, dan tak pernah kupikir ya lama yang Kau sedia. Mari dengan iman dan dengan percaya kita katakan, oh yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil di tangan-Mu Tuhan. Dan hidupku yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan sekali lagi, yang tak mungkin bagimu semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau jawaban hidupku. Yes Lord, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, yang tak pernah kami lihat dan tak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan atas kami. Sebab Yesus jawaban, sebab Yesus jawaban atas hidup kami. Oh, yang mustahil bagi setiap kami, bahkan yang tidak mungkin bagi setiap kami, mungkin bagimu Tuhan. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Oh, mari Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang kami pegang dan kami percaya Tuhan. Yang mungkin mustahil untuk hidup kami. Dan mungkin kami melihat jalan buntu di depan kami. Bahkan mungkin kami melihat tembok yang besar menculang tinggi menghalangi hidup kami. Tapi satu hal kami percaya pagi ini, Yesus jawaban hidup kami. Yang sanggup merobohkan setiap tembok demi tembok, yang sanggup menghancurkan setiap musuh demi musuh, bahkan yang sanggup membuka pintu yang tertutup atas kami menjadi terbuka atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, jawaban atas semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, mari Tuhan, buka mata kami, buka iman penglihatan kami Tuhan, bahwa hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Maka kami akan menerima semuanya itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari pagi ini siapkan hidup kami untuk kami boleh mendeklarasikan setiap firman demi firman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 3, 2, 1. Deklarasi perlindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Saya dan keluarga saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia percaya dengan kepaknya Tuhan akan menundungi kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami. Amin. 6. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Amin. 9. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu, singa dan ular terdua akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Saya dan keluarga besar Bakra serta Indonesia percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami dan memuliakan kami.
Amin. 12. Saya dan keluarga besar Batra serta Indonesia percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2022. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami berkatakan, 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 kami menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelita dalam menerangi seluruh jalan kami. Amin. 2. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya Tuhan pasti mengurapi kami dengan minyak gelora cinta yang membara. Amin. 3. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 saya dan keluarga besar Batra dan Indonesia diluputkan dari malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, resesi yang mau tidak mau harus terjadi. Amin. 4. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Tuhan Allah Bapa, mari Tuhan Kau yang menyiapkan setiap kami Bapa untuk kami boleh mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Biar apa yang akan kami terima sebentar lagi Tuhan, inilah akan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan ajar kami, didik kami, dan jangan pernah berhenti Tuhan, dan jangan pernah bosan untuk Engkau Tuhan yang mengajari setiap kami arti daripada setiap firman yang akan kami terima sebentar lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi ya. Saya percaya pagi ini dengan kondisi yang luar biasa, kondisi yang baik, dan saya percaya pagi ini ada firman Tuhan yang akan kita terima. Hari ini temanya adalah Yesus jawaban hidupku. Tadi lagu terakhir saya dapat lagu itu mengajarkan saya saudara bahwa apapun mungkin yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal pribadi, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun itu saudara, ujungnya itu hanya Tuhan. Amin. Jawabannya dari setiap permasalahan kita itu hanya Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu sudah lagi ngalamin yang namanya beban berat, berdoa atau enggak? Ya kan? Kalau lagi mengalami yang namanya ada benteng di depan kita yang menjulang tinggi, kayak seakan-akan semua pintu ditutup, berdoa sama Tuhan atau enggak? Pasti jawabannya semua berdoa sama Tuhan. Dan itulah kenapa pagi ini kita akan belajar bahwa hanya Yesus jawaban dari semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita buka dari Yohanes 14 saudara. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca ayat 1 sampai 14, tapi kita akan bagi-bagi ya. Jadi tidak langsung dibaca. Yang pertama kita baca dari ayat 1 sampai 4. Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Ayat yang pertama berkata, jangan gelisah hatimu nak. Jangan kita menjadi gelisah, jangan kita menjadi khawatir. Dikatakan percayalah kepada Allah Bapa dan juga percayalah kepada Yesus Kristus. Itu yang Yesus katakan hari itu.
Kadang setiap apapun saudara yang menghalangi hidup kita, apapun mungkin yang menjadi buntu dalam hidup kita, itu membuat gelisah di hati ini saudara. Pernah ngalamin gelisah saudara? Ngalamin gelisah, aduh besok gimana ini masalah gak kelar-kelar ya kan. Harus bayar uang sekolah, uangnya belum ada ya kan. Tante Ena pernah ngomong waktu itu, ya minggu lalu, banyak orang tua yang datang sharing tentang masalah, bukan sharing tentang berkat dan kemenangan ya tante ya. Pernah sharing. Setiap manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah saudara. Itu adalah didikan dan proses Tuhan. Tapi bagaimana kita meresponi dan bagaimana kita melihat permasalahan itu, bukan sebagai sebuah hal yang istilahnya akan meng-up down hidup kita, akan istilahnya membuat kita menjadi jatuh. Tetapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan sedang menyediakan mungkin tempat yang banyak untuk anak-anaknya nanti saudara. Tempat yang istilahnya tempat yang terbaik untuk nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali kita diangkat naik di awan-awan. Tuhan sedang menyediakan itu semua bagi kita. Bagian kita di bumi ini saudara, lakukanlah seperti apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi takut karena kita ini punya hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan yang antara atasan dan bawahan. Tapi kita punya hubungan dengan Tuhan adalah hubungan tentang kasih dan cinta. Maka nggak ada yang namanya bos, nggak ada yang namanya bawahan. Tetapi hubungan kasih itu membuat kita punya yang namanya Bapa dan juga anak saudara. Dan yang namanya Bapa akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya tanya untuk yang sudah menjadi bapak-bapak di sini, pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, benar? Pasti akan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Dan hari ini Bapa kita yang di surga sedang menyediakan itu untuk kita semua. Tapi poinnya adalah jangan kita menjadi gelisah dengan semua mungkin tembok-tembok dalam kehidupan kita, dengan semua persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah Bapa. Tuhan akan membuka semuanya bagi hidup kita. Hari ini saudara, kepada siapa kita mengadu setiap hari, kepada siapa kita menantikan mukjizat terjadi, dan kepada siapa kita menantikan jawaban dari setiap doa demi doa yang kita naikkan. Tuhan Allah Bapa dan Yesus setiap hari mendengar mungkin miliaran doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya dari bumi ini. Dan satu persatu Dia akan jawab dalam kehidupan setiap kita, amin. Tadi dalam deklarasi dikatakan ketika kita berseru, maka Tuhan yang akan menjawab. Amin. Ketika kita yang berdoa, kita berseru sama Tuhan, Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tadi kita nyanyikan yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kita, itu semua mungkin bagi Tuhan. Amin. Pernah ngalamin saudara yang mungkin misalnya dalam kasat mata kita, ini nggak mungkin terjadi dalam kehidupan saya, atau mungkin ini nggak bisa saya kerjakan. Tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Saya pernah ngalamin dalam sebuah pekerjaan yang hari itu saya mungkin udah mumet ini mau dikerjain seperti apa, karena banyak sekali. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini sejujurnya udah pusing mau ngerjain yang mana. Tapi saya mau Tuhan tolong tuntun saya kemana atau mana dulu yang harus saya kerjakan. Hari itu secara daging saya ini nggak akan mungkin kelar satu hari. Secara mungkin mata saya memandang, mata saya melihat, ini nggak mungkin selesai satu hari. Tapi saya cuma bilang, Tuhan tolong tuntun dan perlihatkan kemana dan apa yang harus saya perbuat Tuhan. Dan tanpa saya sadari hari itu, yang dalam pikiran saya ini nggak mungkin selesai. Hari itu, dalam satu hari kurang,
semua bisa selesai. Mungkin ini hal yang simpel dan sederhana, saudara. Tapi saya belajar dari hal yang sederhana ini, dari hal yang simpel, Tuhan pun bekerja atas hidup kita, amin. Jangan pernah kita mengharapkan hal yang besar. Oh, saya mau hal yang besar, saya mau Tuhan melakukan hal yang besar dari hidup kita, hidup saya dan hidup kita semua. Jangan pernah kita punya pikiran seperti itu, saudara. Tapi belajar dari hal apapun terkecil, belajar menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Belajar menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena dialah yang akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan demi pertanyaan dalam hidup kita. Hari ini, kenapa dikatakan Yesus adalah jawaban hidup kita? Yang pertama, saudara, karena dialah jalan hidup kita. Karena dia yang membuka jalan buat kita, dia yang kasih jalan buat kita. Dan tidak ada jalan lain tanpa melalui Tuhan Allah. Kita baca ayat 5-7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Hari itu Thomas berkata, Tuhan, aku nggak tahu jalannya yang mana. Aku nggak tahu kemana aku harus melangkah. Dan ini pun yang kadang kita alami dalam hidup kita, saudara. Kadang ketika tembok itu datang dalam hidup kita, kita nggak tahu kemana harus kita melangkah, kemana atau apa yang harus kita perbuat. Tetapi Tuhan dengan jelas berkata pagi ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan. Dengan kata lain, saudara, dia adalah pembuat jalan. Dialah jalan hidup kita, dan kepadanya kita melangkah hari demi hari. Seperti apa kita terima firman, kita baca firman, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah jalan yang Tuhan kasih di hidup kita, saudara. Setiap hari mendengar firman Tuhan, kita baca Alkitab, itulah jalan yang Tuhan beri. Karena endingnya kalau saya tanya, semuanya mau masuk surga atau mau masuk ke tempat yang lain, pasti akan jawab mau masuk surga, amin. Dan mau masuk surga, kita harus ikutin jalannya Tuhan, bukan jalannya kita, bukan jalannya teman kita. Ada statement yang sering kita dengar, masuk surga tidak gandeng-gandengan, saudara. Masuk surga itu nggak bisa kalau saya misalnya bersahabat dengan koyong-yong erat sekali, otomatis kita berdua masuk surga. Tetapi mungkin saya tidak seperti koyong-yong, atau saya mungkin sudah menyimpang kanan kiri. Nanti kalau datang ke depan pintu surga, cuma koyong-yong yang boleh hadir. Saya, ya ini perumpamaan ya, jangan sampai terjadi ya. Saya amin masuk surga ya. Jadi meskipun kita di dunia ini istilahnya berkawan karib, belum tentu dua-duanya itu bisa masuk sama-sama, saudara. Tapi yang menentukan adalah hidup kita, kemana kita berjalan, dan kepada siapa kita melangkah. Itulah yang menentukan kehidupan kita, saudara. Dan kenapa Yesus jadi satu-satunya jawaban hidup kita? Karena dialah yang membuka jalan, dia yang membuat jalan, dan dialah jalan hidup kita. Yang kedua, saudara, ayat 8-11. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Filipus berkata hari itu, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan kata lain dia lagi ngomong sama Yesus, Yesus tunjukkan Bapamu itu mana. Katanya Bapa lagi menyediakan tempat buat kita semua. Tunjukkanlah Bapamu itu mana. Karena dengan kami melihat ada Bapamu itu datang ke sini, turun ke sini, dia berkata, it's enough, atau itu sudah cukup bagi kami. Nah, kadang saudara, kita terjebak untuk kita berkata, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak hidup seperti Filipus dan Thomas pada zaman itu, saudara. Zaman itu ketika Yesus datang ke dunia, itu adalah replika dari Tuhan Allah Bapa yang turun ke dunia menjadi wujud Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan dikatakan ketika Filipus berkata seperti itu, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan, itulah cerminan Tuhan Allah Bapa di dalam diriku. Itu kata Yesus hari itu. Dan hari ini saudara, kenapa Yesus jawaban dalam hidup kita? Karena dialah, karena kepada dialah kita mempercayakan hidup kita. Mau kepada siapa lagi saudara kita mau percaya? Mau kepada siapa lagi kita mau menggantungkan hidup kita? Kalau enggak kepada Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus. Hari ini saudara, jadikan Yesus jawaban dalam hidupmu. Karena dialah yang kita percaya. Poin yang terakhir, yang ketiga, ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan kata lain apa? Karena Tuhanlah yang akan menggenapi dan memberikan janji dan firman-Nya kepada kita, saudara. Asalkan tadi poin yang pertama, jadikan Dia jalan hidup kita. Poin yang kedua, kepada Tuhanlah kita mempercayakan hidup kita. Maka poin yang ketiga, Tuhan akan menyediakan semua bagi kita. Dikatakan tadi ayat yang ke-15, ayat yang 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Sebetapa dahsyatnya perkataan Tuhan bagi kehidupan kita pada hari ini, saudara. Apa yang kita minta dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa, maka Dia akan melakukannya. Maka Tuhan akan melakukannya dalam hidup kita. Percaya ini firman jadi dalam hidup kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Percaya apapun yang kita minta di dalam nama Bapa dengan motivasi yang benar, maka Tuhan akan melakukan dalam hidup kita. Amin. Asalkan saudara, tadi 2 poin yang pertama, lakukan itu. Firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka saya percaya, apa mungkin yang enggak pernah kita pikirkan, bahkan yang enggak pernah belum kita sebutkan, Tuhan akan menyediakan dalam hidup kita. Yesus jawaban hidup kita. Amin. Ketika ada kisah 5 roti 2 ikan hari itu, saudara. Hari itu banyak pengikut Yesus yang ikut bersama-sama dengan Yesus.
Dan ketika Yesus ada di bukit, dia melihat banyak sekali ribuan orang mengikut dia. Dan hari itu sudah siang menjelang sore. Tidak semua orang bawa bekal makanan. Dan hari itu Tuhan berkata, apa yang ada pada kalian, murid-muridnya, berikan kepada aku. Mereka cuma punya 5 roti 2 ikan, saudara. Lalu Tuhan berkata, sini, kasih ke saya 5 roti 2 ikan. Mungkin yang membawa 5 roti 2 ikan pada hari itu, dalam pikirannya sambil dia berjalan ke Yesus, ini roti 5 biji, ikan 2 biji mau diapain ya? Ini orangnya ribuan, ini nggak mungkin bisa cukup, ya kan? Apakah mau dipotong tipis-tipis kayak hosti, ya kan? Apakah nanti ikannya sampai tulang-tulangnya dibagiin suruh dimakan? Gitu. Mungkin hari itu dalam hatinya ada yang namanya pertanyaan, ada yang namanya kekhawatiran, dan ada yang namanya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam hatinya ini mau diapain? Tetapi ketika itu sudah diserahkan ke Tuhan, saudara, kita sama-sama tahu mukjizat terjadi. Itu jawaban atas kekhawatiran bagi orang yang membawa 5 roti 2 ikan kepada Yesus hari itu. Dalam jamuan pesta perkawinan di mana anggur habis, saudara. Lalu Yesus menyuruh, bawa sini tempayan yang berisi air. Dengan berat mungkin pelayan-pelayan itu membawa galon-galon yang berisi air biasa hari itu. Di mana tamu masih banyak dan belum ada yang kebagian anggur. Mungkin dalam hatinya ini tempayan mau diapain, ini galon mau diapain, masa mau dikasih air putih, kan tidak mungkin. Zaman dulu mungkin belum ada kopi yang seperti sekarang, saudara. Mungkin hari itu timbul pertanyaan dari semua pelayan yang membawa air itu, ini mau diapain, anggurnya udah habis, ini air biasa apa mau dikasih kepada tamu. Timbul pertanyaan, timbul kekhawatiran, timbul ketidakyakinan. Dan hari itu Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu jawaban atas semua pertanyaan para pelayan hari itu. Hari ini saudara, kita sudah melihat banyak kisah di Alkitab, banyak mukjizat Tuhan kerjakan. Banyak hal terjadi yang mungkin kita nggak pernah lihat dan bayangkan sebelumnya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Itu karena Yesus jawaban hidup kita, saudara. Mari pagi ini jadikan Tuhan jawaban hidup kita. Karena janjinya ya dan amin buat setiap kita dan tidak pernah berubah. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah istilahnya meragukan kuasa Tuhan. Karena kalau kita mikir, kita akan merasakan ini kok kayak nggak datang-datang pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita lagi nggak mikir, tiba-tiba Tuhan sediakan dengan dahsyat, amin. Jadi percayalah saudara, Yesus jawaban hidup kita. Dan hanya kepadanya kita percaya hari ini. Dan jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yang mustahil buat kita, Tuhan akan kerjakan, amin. Yang mungkin istilahnya udah tertutup, jalan buntu, udah nggak ada jalan lain, akan Tuhan buka satu demi satu dalam kehidupan kita. Percaya saudara, Tuhan bisa melakukan semuanya karena dialah jawaban hidup kita, amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa? Ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang berdoa buat saya. Sekarang masih serak sedikit, tapi sudah oke lah ya. Dalam seminggu ini saya sakit karena batuk. Itu banyak pelajaran yang saya dapatkan ya. Salah satu adalah tentang jawaban doa ini. Dikatakan Yesus itu jawaban doa dalam hidupku. Saya lagi merenungkan ya mengenai bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel selalu ngeluh? Kenapa bangsa Israel itu selalu hari ini Tuhan tolong mendapatkan mukjizat, dalam menghadapi masalah lagi
mereka ngeluh lagi. Nah, ini disebabkan karena cara berpikir bangsa Israel itu beda dengan cara berpikirnya Tuhan. Saya mulai berpikir karena saya ngalami. Saya ngalami karena itu iya ya, bangsa Israel ini bisa seperti itu karena seperti itu gitu. Cara pikirannya. Saudara, bangsa Israel ini kan ditolong. Misalnya lagi nggak ada air ya. Ditolong kan, tiba-tiba ada air dari gunung batu keluar, wah luar biasa, seneng kan. Tapi dalam menghadapi perjalanan kena masalah lagi mereka. Masalahnya apa? Gak ada makanan. Nah, jalan pikirannya gini, Tuhan engkau itu kok aneh sih gitu ya. Kalau nolong tuh dari A sampai Z gitu loh. Memang betul Tuhan itu menolong dari A sampai Z. Cuman cara Tuhan bukan cara kita. Nah, bangsa Israel pengennya kan begini. Ini minum disediain kan. Dia pengennya makan juga disediain, minum disediain, semua disediain. Jadi belum minta, dia mintanya disediain dulu gitu. Nah, itu jalan pikirannya ya. Tapi ternyata kan tidak begitu cara Tuhan. Dia mengalami perkara yang baik ini. Terus di sini dia mengalami hal yang susah lagi, susah lagi. Nah, saya beberapa hari ini ngalami begini, saudara. Setelah saya beberapa hari batuk ya, terus sudah mulai baik. 2 hari ini saya mengalami hal yang aneh. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah sembuh. Disembuhkan oleh Tuhan, saya tahu disembuhkan. Obat boleh kita minum, tapi kesembuhan itu dari Tuhan ya. Cuman anehnya saudara, saya ini kalau batuk itu mulainya jam 11 malam. Pagi enggak batuk, ya batuk sedikit-dikit lah. Tapi mulai jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu batuknya enggak berhenti. Terus batuk sampai saya pikir ini diapain ya? Ya wis lah, doa sudah, penyembahan sudah, ucapan syukur sudah, ya terima kasih Tuhan sudah, doa sudah. Oh mungkin saya ini lagi disuruh doa sudah, tapi nggak sembuh. Sampai akhirnya saya duduk, nggak bisa tidur sih, duduk, pakai duduk, tetap batuk. Nanti anehnya kalau sudah jam 3, sudah hampir setengah 4, berhenti sendiri batuknya. Berhenti aja. Nggak gatel gitu loh. Nah udah, saya tidur kan baru jam 3, jam 4-an, setengah 4 lah saya baru tidur. Ya. Ini terjadi hari Minggu sama hari Senin. Ini ya Minggu malam. Sabtu malam sama Minggu malam, ini kan Senin ya. Nah saya tuh pikir gini, tapi aneh, sekalipun saya batuk, sekalipun seolah-olah dalam tanda kutip saya kurang tidur, tapi saya itu tidak meriang, kepalanya tidak pusing. Jadi saya tuh biasa-biasa aja gitu loh, nggak merasa kurang tidur ya enggak. Jadi biasa-biasa aja sayanya. Makanya saya masih tetap bisa PW pagi karena saya gak ngerasa kurang tidur juga enggak. Saya bilang, kok aneh sih Tuhan kok itu. Nah inilah yang jadi ya. Nah ini kayak bangsa Israel. Ya saya itu kalau engkau sembuhkan, weslah sembuh aja lah. Gunanya apa sih engkau membuat seperti ini gitu loh. Engkau sedang mengerjakan apa terhadap diri saya? Kalau dia omong saya tidak saat teduh, saya saat teduh. Tidak baca Alkitab, saya baca Alkitab ya. Engkau suruh saya bangun jam berapa, saya lakukan. Nah ini maksudmu apa? Enggak dijawab, enggak ada jawaban sama sekali. Kenapa engkau buat seperti ini? Enggak dijawab. Nah kadang-kadang kita itu sebagai anak Tuhan kurang bisa memahami Tuhan. Kenapa sih kok hal ini Tuhan izinkan terjadi? Nah, tapi nggak melihat kebaikan Tuhan. Yang dilihat adalah
kepengennya kita nggak dipenuhi. Kepengennya kita kan tidur, ya wis lah tidur gitu. Toh aku sudah melakukan bagian saya. Kenapa kok saya itu diizinkan seperti ini? Kenapa nggak melihat sekalipun aku kurang tidur, aku kok tetap sehat ya? Sekalipun aku kurang tidur, aku kok tidak pusing ya? Badanku kok tidak meriang ya? Gitu. Saya kok kelihatan sehat-sehat aja. Bu yang lihat itunya, kenapa ngelihatnya nggak bisa tidur? Loh, orang nggak bisa tidur tuh udah enak loh saudara. Lo nggak bisa tidur nggak apa-apa kalau nggak batuk. Batuk itu nggak berhenti. Batuk, tak kasih minum air panas ya. Batuk lagi, kasih air panas lagi, batuk lagi. Itu sepanjang loh saudara, dari jam 11 itu sampai jam 3 pagi. Itu cukup sampai sini saya tuh sakit. Jadi waktu batuk saya tak pegangin, aduh Tuhan sakit gitu. Betul-betul sakit nih, sininya sakit-sakit. Kalau begitu batuk sakit banget. Saya pikir, lah yuk kayak gini kok kenapa sih? Ajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya? Ya nggak dijawab. Tuhan kenapa sih? Ya nggak dijawab. Nah hal yang seperti ini kadang-kadang kita terus berontak sama Tuhan. Hari ini saya mau ngajar saudara, Tuhan tetap akan memberi jawaban. Cuma jawabannya jangan menurut kita tapi menurut Tuhan. Kapan? Nggak tahu. Kapan dijawabnya? Ya nggak tahu. Tapi percayalah bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup saudara, dalam menghadapi apapun. Ya, saudara lihat saya sehat-sehat aja kan? Tapi tadi malam saya bergumul yang luar biasa. 2 hari berturut-turut ini saya bergumul yang luar biasa. Sudah nggak bisa tidur, sininya sakit sekali. Sakit kalau batuk, kalau nggak batuk sih nggak sakit. Begitu batuk sakit, aduh sampai gitu-gitu. Sampai saya bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa saya nggak teriak-teriak? Saya teriak-teriak. Untung saya di kamar sendirian gak ada orang tahu ya. Sudah saya kasih apapun juga, kasih minyak putih sudah, kasih obat sudah. Nah, terus ada yang mengatakan gini, coba dikumuri laserin gitu. Iya saya biasanya tak kumurin garam, tak kumurin laserin tak kumurin, tak klokuk kayak gitu, tak keluarin lagi, tidak diminum sih. Enak kelihatannya. Tapi begitu masuk, begitu duduk lagi di tempat tidur, batuk lagi. Ya gunanya apa ya? Tapi ya saya lakukan hal itu. Apapun yang dikasih tahu orang, dikumurin ini, dikumurin ini. Terus ada yang mengatakan, coba sih kasih itu loh permen yang ya itulah dimakanin permen sepanjang malam. Ya saya lakukan. Enggak berhasil gitu loh ya. Tapi satu perkara saya tahu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi kita pasti menang ya. Memang selama seminggu saya itu tidak mau di tempat ini karena pada waktu itu masih, kalau lagi gini tiba-tiba batuk gitu. Ini sudah enggak. Kalau pagi aman, pokoknya kalau malam kita berdoa saja, doakan ya. Nanti malam kamu kalau itu, ayo berdoa buat saya. Nanti mulai malam itu, Tuhan Ibu Nani supaya bisa tidur gitu ya, supaya benar-benar kekuatan yang dari Tuhan diberikan kepada saya. Mau kan doa buat saya? Jangan tidur terus ya. Jam 12 bangun, Tuhan Ibu Nani ini lagi batuk nggak ya? Ayo didoain ya. Doa orang yang sungguh-sungguh itu didengar doanya sama Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau tetap akan menjawab semua doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini ya Tuhan, kami tetap dimanapun kami berada saat ini, apapun masalah kami hari ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap akan menjawab doa kami.
dan Engkaulah jawaban satu-satunya. Terima kasih Tuhan, apapun persoalan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, buat kami tidak berontak kepadamu, buat kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta Kau tetap pegang kendali perekonomian bangsa kami Tuhan, keadaan pemerintah negara kami. Persoalan-persoalan yang saat ini Bapak Jokowi, buat orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi melakukan perkara-perkara apapun yang tidak masuk akal, berikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami di dalam menghadapi akan segala sesuatu yang saat ini dihadapinya. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan saat ini bahwa Engkaulah yang akan mengendalikan keadaan cuaca buat bangsa kami Tuhan. Sehingga apapun yang saat ini terjadi, banjir maupun musibah-musibah, Engkau tetap akan pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap minta kepadamu hari ini, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang baik, daya tahan tubuh untuk dapat mengatasi segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini memasuki akan hidup kami, terhadap mata kami, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Kuasai seluruh indera kami ini Tuhan, supaya tetap kami apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tetap tidak meninggalkan Engkau. Semua yang tidak benar dalam hidup kami Engkau patahkan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Biar perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan hari ini tidak ada yang gagal. Kami tahu Tuhan, berkat yang luar biasa Kau sudah sediakan buat kami. Kami mau berjalan bersamamu. Kami percaya Engkau jawaban satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.